Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di dalam pengimbasan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sintang. Di mana pada sore yang berbahagia ini, izinkan kami melakukan pengimbasan dengan temanya adalah budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir. Semoga di dalam pertemuan kita pada sore ini dapat memberikan manfaat yang positif juga kepada teman-teman semuanya, Bapak, Ibu guru sekalian. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebuah sekolah yang baik adalah sekolah yang menerapkan budaya positif di sekolahnya. Selama ini kita mengetahui bahwa budaya, dengan kata lain, kebiasaan positif baik, artinya kebiasaan yang baik. Nah, sebuah sekolah yang menerapkan budaya positif nantinya akan menghasilkan murid yang baik, berkualitas, dan juga guru yang hebat, sekolah yang luar biasa. Teman-teman sekalian, kalau kita definisikan, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif? Apa yang harus kita lakukan supaya di sekolah itu ada dan berlaku budaya positif? Cara yang pertama adalah harus ada disiplin positif. Ketika kita mengatakan disiplin, sudah terekam di dalam kepala kita, disiplin ada hukuman. Itu adalah paradigma yang lama. Disiplin yang positif adalah mendisiplinkan murid tanpa ada hukuman. Nanti akan kita jelaskan. Secara garis besar, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jika murid masih kita disiplinkan dengan cara sogok, kita ancam, kita hukum, itu sekolah belum menerapkan disiplin positif. Oke, selanjutnya, disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan tersebut. Untuk kita yang selama ini mulai menerapkan kurikulum merdeka, ada 6 kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkemenikahan global, gotong royong, mandiri, bernilai kritis, dan kreatif. 6 nilai-nilai kebajikan itu yang kita harapkan ada di sekolah, ada pada anak-anak kita, ada pada gurunya, dan juga ada pada sekolahnya. Nah, selanjutnya, apa upaya dalam membangun budaya positif di sekolah? Upaya yang kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah adalah yang pertama sekali membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi pedoman bagi kita guru ketika ingin mendisiplinkan siswa. Dalam hal ini adalah disiplin positif. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Di mana kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru, tetapi juga berisi harapan murid terhadap guru. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, teman-teman sekalian, untuk sekolah kami di kelas 6, kelas yang saya ampu di SD 15 Meraharai, kami membuat kesepakatan kelas. Ada 8 kesepakatan kelas yang dihasilkan oleh 16 orang murid. Kesepakatan antara guru
dan murid yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Yang keempat, meningkatkan disiplin. Yang kelima, jujur dan berkarakter baik. Yang keenam, mengambil keputusan dengan baik. Dan yang ketujuh, membudayakan membaca. Dan yang kedelapan, semangat belajar. 8 kesempatan kelas ini itu sudah dijalankan, disepakati oleh guru dan murid dengan sangat baik. Dengan kesepakatan yang tidak ada paksaan di antara guru dan murid. Jadi teman-teman sekalian, kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi pedoman bagi guru ketika ada murid yang melakukan kesalahan ataupun yang melanggar disiplin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu yang harus dipenuhi. Karena setiap manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada pada murid-murid kita. Jika murid kita tidak terpenuhi 5 kebutuhan ini, maka dia akan melakukan pemberontakan ataupun akan melakukan aktivitas yang tidak disiplin. Jadi sebagai guru kita harus berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia ini. Teman-teman sekalian, ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh guru. Maksudnya bukan harus diterapkan oleh guru, artinya 5 posisi kontrol ini yang selama ini ada pada guru-guru kita. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Nah, kita sering ada melihat di sekolah kita guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Mana contohnya? Misalnya ada murid yang terlambat datang ke sekolah. Guru akan mengatakan seperti ini misalnya. Katakanlah namanya Idrus. Idrus, kenapa kamu terlambat sekolah? Karena kamu terlambat sekolah, silakan keliling lapangan voli 5 kali. Itu adalah guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Mana contohnya? Ketika ada murid yang terlambat sekolah, guru akan mengatakan seperti ini misalnya. Venus, kamu terlambat terus pergi ke sekolah. Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Nah, pernyataan seperti itu akan membuat anak merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Misalnya kita katakan seperti ini, aduh Venus, kenapa kamu terlambat terus? Janganlah terlambat. Kalau kamu terlambat terus datang ke sekolah, nanti Bapak dimarahin sama kepala sekolah. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Nah, misalnya ketika ada murid yang datang terlambat ke sekolah, sebagai guru kita hanya memantau dia. Memantau dan mencatat pada buku catatan kelas ataupun buku catatan wali kelas. Tanpa ada pemanggilan dan tegur lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang ideal. Nah, apa itu posisi kontrol manajer? Nah, posisi kontrol manajer adalah guru itu melakukan konsep segitiga restitusi. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, ada murid yang bertindak tidak disiplin, maka guru itu melakukan konsep segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian, segitiga restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika kita menegur anak, memperbaiki ketidakdisiplinan anak, dengan menggunakan segitiga restitusi ini, anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa tertekan, dan justru mereka akan merasa aman, karakternya akan menjadi lebih kuat. Artinya tidak down dia ini.
Nah, teman-teman sekalian, yang pertama tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Itu hal pertama yang harus kita lakukan ketika menerapkan konsep segitiga restitusi. Jadi, menstabilkan identitas itu tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa contoh kalimatnya? Misalnya kita bilang ketika ada murid yang terlambat datang ke sekolah tadi, misalnya kita bilang, jadi Venus tidak ada manusia yang sempurna, misalnya. Bapak juga pernah berbuat salah seperti kamu dulu. Ataupun kita katakan seperti misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi dan lain-lain sebagainya. Itu adalah menstabilkan identitas anak. Jadi anak yang merasa bersalah tadi kita stabilkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Seperti yang kita jelaskan di belakang bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak. Nah, ketika anak tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar itu, dia akan melakukan tindakan yang disiplin. Jadi, cara yang kedua adalah kita validasi terlebih dahulu. Misalnya kita mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ataupun kita bilang, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Itu contoh yang anak tidak yang terlambat datang ke sekolah tadi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi murid itu melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi keyakinan itu adalah keyakinan kelas yang kita sepakati tadi. Nah, jadi kita sudah validasi, kita sudah uh, yang pertama kita sudah menstabilkan, kita sudah validasi, dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Pada contoh yang murid terlambat datang ke sekolah tadi, misalnya kita bilang, uh, kamu ingin jadi anak seperti apa nanti kita bilang. Adapun apa nilai yang kita percaya di kelas. Nah, jadi dia anak itu akan mengungkapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi teman-teman sekalian, konsep yang ideal adalah konsep manajer, yaitu dengan melakukan konsep segitiga restitusi dengan menstabilkan anak, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah budaya positif itu akan muncul, akan terbentuk jika guru itu menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu akan terbentuk jika kita guru memenuhi 5 kebutuhan dasar anak. Selanjutnya, strategi yang paling ampuh di dalam memunculkan disiplin positif adalah dengan memposisikan guru sebagai manajer, yaitu menerapkan konsep segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu sekalian pemaparan dari kami. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, kami persilakan dengan hormat. Ya, silakan Pak Ari. Bisa diulang kembali pertanyaan Pak Adri? Suaranya kurang jelas. Jelas, 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 Pak Adri, jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab Pak Adri. Memang
posisi kontrol ideal itu adalah posisi kontrol manager. Tapi tidak selamanya posisi kontrol manager itu baik untuk dilakukan. Ada tahapan-tahapannya. Kadang-kadang ada anak itu yang cocok dengan posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita lakukan posisi kontrol sebagai teman. Ada anak yang cocok dengan posisi kontrol sebagai apa misalnya tadi sebagai hukuman ya. Kita lakukan posisi kontrol penghukum. Namun pada akhirnya nanti setelah kita melakukan posisi kontrol penghukum misalnya, posisi kontrol sebagai teman, pada akhirnya kita bawa ke dalam posisi kontrol sebagai manajer supaya anak itu kuat karakternya, tidak terbebani, tidak merasa bersalah. Jadi kami pikir demikian Pak Adri. Selanjutnya, ya silakan Pak Nur Hadi silakan. Dengan segala hormat. Ya, selamat sore Pak Adri, monggo silakan. Ya, ya silakan. Masukannya tadi silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi sudah memberikan masukan kepada kami pandangan luar biasa. Memang seyogyanya keyakinan kelas itu tidak hanya di kelas. Itu hanya permulaan. Permulaan setiap kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dikembangkan lagi menjadi keyakinan sekolah ataupun peraturan sekolah. Sebuah peraturan yang dibuat oleh sekolah disepakati oleh murid. Jadi bukan sekolah buat aturan, murid laksanakan, bukan seperti itu. Tapi sekolah menyepakati sebuah peraturan bersama-sama dengan murid. Sehingga nantinya keyakinan sekolah peraturan sekolah itu bisa diterapkan secara bersama-sama. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang merasa keberatan. Yang pertama. Yang kedua, Pak Nur Hadi, sesuai dengan pertanyaan tadi, guru sudah melakukan posisi kontrol dengan sangat baik terhadap anak, bahkan sudah melakukan menerapkan segitiga restitusi, masih juga anak tersebut melakukan kesalahan.
Artinya bandel sekali anak ini. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, Pak Nuradi dan teman-teman sekalian, jika kondisi seperti itu, maka kita sebagai guru harus kembali introspeksi untuk melihat kembali kebutuhan dasar murid apa kira-kira yang belum terpenuhi. Itu kita harus cari tahu terlebih dahulu. Misalnya anak si A melakukan kesalahan, oh mungkin dia pengennya dicintai. Nah, jadi kita cari tahu, oh kalau memang dia memang perlu dikasih cinta, dikasihani, kita penuhi semua dulu uh, apa namanya kebutuhan dia. Jikapun kebutuhan itu sudah terpenuhi, anak itu masih juga bandel, tidak bisa kita disiplinkan secara positif, maka kita harus melibatkan pihak bimbingan konseling. Kalau di SD kan tidak ada bimbingan konseling, barangkali kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang bimbingan konseling, kita harus cari tahu ini anak apa sih masalahnya. Kita telusuri keluarganya, kita telusuri lingkungan sekitarnya, sehingga kita bisa menemukan persoalan dasar yang menyebabkan anak ini sulit sekali untuk disiplinkan secara positif. Kami pikir demikian Pak Nur Hadi dan teman-teman sekalian, mengingat waktu kita sudah maghrib ini sudah terbatas, kami pikir teman-teman sekalian demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan pandangan-pandangannya, di mana nantinya diharapkan bahwa budaya positif ini kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang luar biasa, muridnya positif, gurunya positif, sekolahnya juga positif. Demikian teman-teman, pertemuan kita. Terima kasih ya atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.